Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Masih pada ngantuk ya? Nggak apa-apa. Tetap semangat ya teman-teman. Udah siap untuk memulai hari Kamis ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya teman-teman. Jaga kesehatannya juga. Janji loh, jaga kesehatannya. Jangan ngeyel. Oke, langsung saja hari ini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sistem informasi manajemen di SD Negeri Lubang Kidul. SD Negeri Lubang Kidul itu ada di Purworejo, tepatnya di Jawa Tengah. Oke, jadi kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang loh. Dan yang pertama itu dengan saya sendiri, yaitu Afifah Rahmayanti dengan NIM 1908981. Dan yang kedua ada Furi Wigita dengan NIM 1904225. Dan yang ketiga ada Nadita Fahira Putri dengan NIM 1904146. Dan yang terakhir ada Yulia Hermalita dengan NIM 1904910. Oke, kita lanjut aja ya ke materi-materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen SD Negeri Lubang Kidul. Semangat teman-teman. Nah, di sini ada pengertian sistem nih. Yang pertama pasti kalian nggak tahu atau bertanya-tanya tentang sistem itu apa sih. Nah, di sini Henry George Liddell dan Robert Scott di tahun 1996 mengatakan the term system comes from the Latin word system, in turn from Greek systema, well component of several parts of member system, literally composition. Jadi, sistem itu adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya kurang atau masih banyak yang salah. Oke, pengertian sistem ini itu dijelaskan secara etimologis ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada pengendalian sistem. Pengendalian sistem itu adalah suatu sistem tidak ada yang tertutup. Supaya sistem dapat melangsungkan hidupnya, maka sistem harus mempunyai daya membela diri atau sistem harus mempunyai sistem pengendalian. Pengendalian dari suatu sistem dapat berupa pengendalian umpan balik atau biasa disebut feedback control system. Yang kedua ada pengendalian umpan maju yaitu feed forward control system. Dan yang ketiga yang terakhir nih ada pengendalian pencegahan yaitu preventive control system. Di sini ada informasi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu di sini informasi dan sistem informasi manajemen itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan atau pengukuran. Terus yang kedua di sini ada informasi. Informasi data harus dibedakan dari informasi dan perbedaan ini jelas serta penting untuk diketahui. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan. Lalu di sini ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi itu sebagai kumpulan dari subsistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Lalu yang keempat itu ada mutu informasi. Mutu informasi itu tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan informasi tersebut. Nah, mutu informasi memiliki ciri-ciri yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Apa sih akurat? Akurat itu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu, tepat waktu itu, informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Dan relevan itu informasi yang diberikan harus sesuai dengan ibu yang dibutuhkan atau info yang dibutuhkan mungkin ya ini. Terus ternyata ada satu lagi, harus lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Dan yang kelima ada hubungan data dan informasi nih. Hubungan data dan informasi adalah dalam menghasilkan informasi kita terlebih dahulu harus tahu informasi apa yang diperlukan. Selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana mengolah suatu data menjadi informasi agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan benar dan secara fakta dan jelas. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada alat pengolahan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul adalah sistem informasi ciptaan Tuhan atau alamiah. Jadi yang pertama itu sistem alamiah pada kehidupan manusia. Sudah ada sebenarnya
Dan sistem alamiah tersebut sudah ada di pusat otak manusia yang dikenal sebagai sistem kognisi. Nah, untuk yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen, yaitu manajemen dan sistem informasi manajemen itu diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ada teori klasik. Teori klasik itu memulai dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung terstruktur. Dan yang kedua itu teori neoklasik. Ada yang tahu teori neoklasik itu kayak gimana? Oke, simak ya teman-teman. Teori neoklasik muncul karena para ahli memandang ada beberapa kelemahan pada teori klasik. Di antaranya kelemahan tersebut adalah semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi yang tidak dapat dipecahkan dengan mengikuti pola bahwa tingkah laku manusia itu rasional. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada teori modern. Teori modern adalah pendekatan memori ini berdasarkan hal-hal yang sifatnya situasional. Jadi teori modern itu melalui pendekatan yang sifatnya situasional. Lalu selanjutnya ada penerapan dalam manajemen organisasi. Nah, yang pertama ada sistem informasi. Beberapa jenis sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan berdasarkan lini manajerial. SPT merupakan hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik, di mana sebagian hasil dari pekerjaan rutin diotomatisasi termasuk untuk pemrosesan transaksi. Seperti dijelaskan di atas, bahwa informasi untuk manajemen berasal dari data kegiatan operasional, seperti data transaksi misalnya. Yang kedua ada kantor elektronik. Beberapa jenis sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan lini manajerial. Masing-masing dari sistem informasi tersebut memiliki fungsi dan manfaat bagi tiap tingkatan manajerial. Kegunaan sistem otomatisasi kantor pertama kalinya dimaksud untuk membantu pekerja kesekretariatan dan administrasi dalam membuat surat, alamat, dan kegiatan catatan lainnya. Lalu yang ketiga ada OWAS. Nah, definisi dari OWAS ini itu mencakup semua sistem elektronik, formal dan informal yang berhubungan dengan komunikasi dari dalam maupun luar organisasi. Tujuan dari OWAS ini dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan korespondensi keluar maupun masuk yang dilakukan secara cepat dan baik. Lalu model OWAS. OWAS tidak memiliki kemampuan pengolahan data atau penggunaan database secara kompleks, sebab fungsi OWAS utamanya adalah memudahkan komunikasi. Lalu ada A. Aplikasi OWAS. Yang pertama yaitu word processing atau pengolahan kata. Yang kedua electronic mail atau surat elektronik. Yang ketiga voicemail. Yang keempat electronic calendaring atau kalender elektronik. Yang kelima audio conferencing atau konferensi audio. Yang keenam video conferencing atau konferensi video. Yang ketujuh computer conferencing atau konferensi komputer. Yang kedelapan faksimil transmission atau transmisi faksimil. Yang kesembilan video text. Yang kesepuluh imaging atau pencitraan. Dan yang kesebelas desktop publishing atau DTP. Lalu yang B ada peranan OWAS. OWAS juga memiliki peranan yaitu seorang manajer menerima informasi dalam bentuk media komputer dan non-komputer. Walaupun perusahaan telah menekankan informasi dalam bentuk media komputer, namun pada kenyataannya informasi yang lebih banyak diperoleh dari media non-komputer. Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Nah, kegiatan harian organisasi atau KHO adalah suatu sistem yang membantu manajemen terhadap keperluan tersedianya informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan untuk keperluan periodik atau keperluan mendadak. Lalu di sini ada A, program aplikasi KHO. Seperti dikatakan di atas, biasanya data olahan untuk aplikasi KHO dibuat atau disediakan oleh SPT dan sumber-sumber data internal lainnya. Selanjutnya, KHO memproses data SPT dengan mengelompokkan dan membuat formatnya, kemudian memproduksi laporan. Nah, laporan tersebut dapat dicetak atau diperagakan pada komputer di ruang kerja manajer. Lalu yang B ada jenis-jenis KHO berdasarkan kebutuhan organisasi.
Banyak jenis SIM yang telah dikembangkan di dalam organisasi, namun tujuan pembangunan SIM adalah untuk menyediakan informasi-informasi beserta ringkasan eksekutif yang akan menjadi landasan dalam melaksanakan proses manajerial. Lalu yang C, sistem pendukung keputusan, merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuannya sebagai second opinion atau information source. Lalu yang D, kriteria sistem bantuan keputusan. Sistem bantuan keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Lalu yang E, komponen Decision Support System. Secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen. Yang pertama database, yang kedua model base, dan yang ketiga software system. Lalu yang F, jenis-jenis DSS. Aplikasi DSS yang ditawarkan di pasar sangat beraneka ragam, dari yang paling sederhana, Quick Hit DSS, sampai dengan yang sangat kompleks yaitu institusional DSS. Lalu yang G, sistem berbasis grafik. Contoh model grafik yang populer digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada time series chart, yang kedua bar chart, yang ketiga pie chart, yang keempat scatter diagram, yang kelima maps, yang keenam layout, yang ketujuh hierarchy chart, yang kedelapan sequence chart, dan yang kesembilan motion graphic. Lalu yang H, perkembangan DSS. DSS yang saat ini populer digunakan adalah yang berbasis tabel atau spreadsheet, karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Tabel inilah yang jadi media manajer dalam mengutak-ngatik atau mengganti atau mengubah variabel yang ada, dan hasilnya akan ditampilkan dalam format grafik. Yang I, sistem pendukung pimpinan. Sistem pendukung pimpinan atau executive support system adalah sistem informasi yang mendukung keperluan informasi para eksekutif senior membuat kesimpulan data dan menyediakan data atau informasi. Yang J, struktur ESS. ESS menerima data dari lain-lain model sistem informasi. ESS juga menerima masukan dari mereka yang membantu eksekutif, misalnya asisten administratif. Lalu yang K, ada usaha mengembangkan sistem bantuan pimpinan. Usaha mengembangkan sistem bantuan pimpinan ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mencatat semua transaksi informasi yang masuk; yang kedua, mendorong penyediaan sumber daya yang bernilai tinggi; yang ketiga, memanfaatkan tersedianya peluang terhadap informasi; yang keempat, menyesuaikan sistem pada kepentingan perorangan; dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang. Lalu ada yang L, model sistem bantuan pimpinan. Konfigurasi sistem bantuan pimpinan berbasis komputer ini menggunakan personal komputer atau PC. Lalu ada M, penyatuan konsep-konsep manajemen. 3 konsep dasar membangun sistem bantuan pimpinan. Yang pertama ada critical success factor, yang kedua management by exception, dan yang ketiga information compression. Nah, tadi kita udah bahas sistem informasi organisasi. Lalu selanjutnya ada aplikasi SIM dalam pengembangan pengelolaan pendidikan. Nah, salah satunya ada Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Dapodik merupakan aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghimpun informasi yang berasal dari satuan pendidikan sebagai bahan pembuatan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia. Lalu, ada database peserta didik. Nah, administrasi kesiswaan yang dilaksanakan di SD yaitu membuat dan menyiapkan SKUN, SK ulangan semester, SK kepanitiaan lain, daftar hasil ujian, rekapitulasi kenaikan kelas atau siswa mengulang daftar penyerahan ijazah, rekapitulasi hasil nilai semester dan melaporkan ke UPT, membuat dan menyiapkan data calon peserta didik baru, data siswa kelas 1, buku induk siswa, usulan NISN, buku kleper, surat permohonan pindah sekolah, surat keterangan pindah sekolah, membuat kartu peserta ujian, administrasi ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, dan lain-lain. Jadi, database peserta didik itu sangat banyak ya teman-teman. Database guru dan tenaga pendidik. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK
adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien. Database sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Yang kedua ada bergerak tidaknya saat digunakan, dan yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Database kurikulum pembelajaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta paduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, menurut PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 Ayat 2. Standar isi yang memuat administrasi, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum TK, SD, MI atau SDLB, SMP, dan kalender akademik. Database persuratan. Untuk mempermudah membedakan macam-macam surat, maka perlu memahami pengertian surat berdasarkan macamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Terus yang kedua ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi berisi mengenai hal-hal penting yang berkenaan dengan kelembagaan atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat ada nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau antar karyawan setingkat yang berisi catatan singkat tentang tugas. Selanjutnya yang kelima ada surat pengantar, yaitu surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi mengenai penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan atau barang atau bahan lain yang dikirimkan. Lalu yang keenam ada surat kawat atau telegram, yaitu surat singkat dengan menggunakan kosakata biasa dan atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Lalu yang ketujuh ada surat keputusan, yaitu surat berisi keputusan tentang hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang kedelapan adalah surat edaran. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau perintah yang telah ada. Lalu yang kesembilan ada surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ke-10 ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat
yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya yang ke-11 ada surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ke-12 ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal yang ditujukan mengenai pegawai atau masyarakat umum. Selanjutnya yang ke-13 ada surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Lalu yang ke-14 ada surat keterangan, yaitu surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Selanjutnya yang ke-15 ada berita acara, adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Lalu yang ke-16 ada penerima surat atau pengirim surat, yaitu petugas yang menerima surat masuk atau mengirim surat keluar. Yang ke-17 ada pengarah surat, atau yaitu pimpinan satuan kerja yang menangani surat menyurat dan kearsipan atau petugas yang ditunjuk untuk mengarahkan surat sesuai dengan masalahnya. Lalu yang ke-18 ada pengelola surat, adalah petugas yang mengelola atau menyelesaikan isi surat. Dan yang terakhir ada penata arsip, yaitu petugas yang melaksanakan penataan arsip. Selanjutnya ada database perpustakaan. Dibuatnya sistem informasi perpustakaan ini dengan maksud dan tujuan agar proses yang terjadi dalam perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah, seperti update, insert, delete, ataupun backup data. Selain itu juga dapat menghemat pengeluaran anggaran biaya, waktu, tenaga, serta pikiran. Kemudian ada database biaya. Pada database biaya ini terdapat standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Profil SD Negeri Lubang Kidul. Nama sekolah SD Negeri Lubang Kidul, NPSN 203059965, tahun berdiri 1924, status sekolah negeri, orang penyelenggara PMK Purworejo, akreditasi A, visi sekolah, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan. Berikut merupakan hasil wawancara bersama Bapak Suyanto SPD SD selaku Kepala Sekolah mengenai Sistem Informasi Manajemen di SDN Lubang Kidul. Yang pertama mengenai cara kerja Sistem Manajemen Informasi di Sekolah SDN Lubang Kidul. Beliau selaku Kepala Sekolah mengatur untuk segala macam kegiatan manajemen di sekolah. Segala hal dilakukan bersama-sama karena sekolah menerapkan sistem bahwa tugas-tugas kegiatan di sekolah merupakan tugas antara kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya mengenai penyusunan kurikulum pembelajaran di sekolah, beliau, kepala sekolah, sebelum memulai awal tahun pembelajaran, penyusunan kurikulum dilakukan bersama-sama. Sekolah menyusun tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, guru, lalu ada pegawai sekolah juga dilibatkan, termasuk ada narasumber dari Dinas Pendidikan. Penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi sekolah. Kemudian manajemen dan pemaksimalan SDM sekolah seperti staf guru dan lain-lain. Kepala sekolah membagi tugas secara adil agar tidak ada tenaga kependidikan yang tugasnya berlebihan. Namun adil tidak selalu harus sama rata. Artinya tugas yang diberikan pun disesuaikan dengan kemampuan pendidik masing-masing. Selain itu diadakan juga supervisi, laporan kegiatan dan tugas, evaluasi, lalu di akhir kita memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil kerjanya. Selanjutnya, pembinaan khusus untuk SDM sekolah. Di SDN Lubang Kidul ada 2 pembinaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu pembinaan umum untuk keseluruhan berupa rapat sekolah, IHT, dan sejenisnya. Yang kedua, sekolah melakukan pembinaan khusus berupa personal. Dilaksanakan di ruangan khusus yang biasanya bahasanya
berupa masalah personal yang tidak bisa dibicarakan dalam forum umum. Bisa dibilang pembinaan khusus ini seperti konseling, namun dalam konteks tugas-tugas kedinasan. Selanjutnya, mengenai manajemen sekolah mengatasi data-data sekolah saat pandemi COVID-19. Dikarenakan SDN Lubang Kidul ini letaknya di daerah pedesaan di mana situasi dan kondisi lingkungannya masih kondusif, maka para tenaga kependidikan seperti staf, guru, dan pegawai sekolah masih diperkenankan berangkat ke sekolah dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga tenaga kependidikan masih bisa menyelesaikan manajemen data-data di sekolah. Selanjutnya ada cara sekolah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Seluruh tenaga kependidikan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, apalagi di saat pandemi ini, di mana segala sesuatu dilakukan secara online. Maka, kepala sekolah memacu dan memotivasi seluruh tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya secara online. Apabila perlu, kepala sekolah juga siap mengeluarkan biaya dan menyarankan kepada para tenaga kependidikan mengikuti diklat-diklat maupun webinar berkenaan mengenai perkembangan teknologi, sehingga pengetahuan tenaga kependidikan mengenai perkembangan teknologi semakin bertambah. Kemudian ada bentuk dukungan sekolah dalam melancarkan kegiatan manajemen sekolah. Dengan membuat program kerja tahunan yang kemudian diimplementasikan menjadi sebuah RKS, lalu dituangkan kembali ke dalam kurikulum maupun ke dalam RAKS atau RAPBS. Di sana, sekolah mengalokasikan dana untuk keperluan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Sekolah juga menyediakan 1 laptop untuk setiap guru untuk menunjang pekerjaan. Kemudian mengenai permasalahan dan kesulitan dalam mengerjakan administrasi sekolah, menurut penjelasan Bapak Suyanto, bahwa masalah atau kendala dalam mengerjakan administrasi sekolah itu terjadi apabila ada staf, pegawai, atau guru yang menunda-nunda pekerjaan. Kemudian hambatan juga terjadi apabila ada guru yang mendapatkan tugas tambahan dari dinas sehingga harus meninggalkan sekolah, sehingga administrasi sekolah agak tertunda untuk diselesaikan. Kemudian ada analisis SWOT dan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan di SDN Lubang Kidul. Yang pertama itu kepala sekolah atau pihak sekolah membantu mendukung dan membiayai para pendidik untuk mengikuti pelatihan IT. Kedua, pihak sekolah melakukan pembinaan khusus untuk sumber daya manusia di sekolah. Ketiga, semua kegiatan atau tugas-tugas yang ada di sekolah dikerjakan secara bersama-sama. Dan yang keempat, sekolah menyediakan fasilitas untuk guru seperti laptop. Kelemahannya atau weakness, yaitu para guru kurang menguasai cara menggunakan teknologi. Dan yang kedua, ada beberapa guru yang mempunyai masalah personal. Kemudian ada peluang atau opportunity. Para guru yang berusaha belajar mengenai kemajuan iptek dan cara penggunaannya, dan adanya kerjasama yang baik antara para guru dan pihak sekolah. Kemudian untuk ancaman atau threat, yaitu adanya COVID-19 yang mengharuskan semua kegiatan pendidikan dilakukan secara online. Kedua, guru-guru yang kurang mahir dalam pengoperasian IT. Ketiga, adanya tugas-tugas yang banyak mengakibatkan tugas itu tertunda untuk diselesaikan jika guru tersebut menunda-nunda atau ada keperluan dinas lainnya. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah, yang pertama itu kepala sekolah harus aktif dalam memberikan arahan dan informasi mengenai pelatihan IT kepada para guru agar kemampuan dalam pengoperasian IT meningkat. Yang kedua, kepala sekolah harus memberikan deadline waktu pengerjaan tugas kepada setiap guru yang diberi tugas agar semua pekerjaan selesai tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Kemudian, semua sumber daya manusia yang ada di sekolah harus bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Di sini ada hasil screenshot wawancara kelompok kami dengan narasumber. Nah, mungkin
Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau di dalam presentasi ada beberapa kalimat yang typo. Mohon maaf karena kesalahan berasal dari kami semua dan kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.